got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mustari dengan NIM 22044115332 dari kelas 2O. Di sini saya akan membuat video yang akan membahas tentang sistem pakar untuk memenuhi nilai akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Wahyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan saya bahas, yaitu definisi sistem pakar. Selanjutnya konsep dasar sistem pakar, keuntungan penggunaan sistem pakar, karakteristik sistem pakar, yang kelima jenis-jenis sistem pakar, yang keenam tahapan pengembangan sistem pakar, dan yang terakhir ada tantangan dan masa depan sistem pakar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah jenis sistem komputer yang menggunakan pengetahuan dan pemecahan masalah yang dimiliki oleh pakar manusia dalam suatu domain tertentu untuk memberikan saran, diagnosis, atau solusi dalam konteks yang serupa. Sistem ini dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks dan memberikan keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dikumpulkan. Yang kedua, ada konsep dasar sistem pakar. Dasar sistem pakar ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, pengetahuan ahli. Sistem pakar dibangun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ahli di bidang tertentu. Pengetahuan ini diperoleh melalui wawancara dengan ahli, studi literatur, atau pengumpulan data. Selanjutnya yang kedua, basis pengetahuan. Pengetahuan merupakan tempat penyimpanan semua pengetahuan yang dimiliki oleh sistem pakar. Selanjutnya, inferensi. Inferensi adalah proses pemrosesan pengetahuan oleh sistem pakar untuk mencapai kesimpulan atau solusi. Yang keempat, ada mesin inferensi, komponen sistem pakar yang bertanggung jawab untuk melakukan inferensi. Dan yang kelima, ada antarmuka pengguna, merupakan komponen yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem pakar. Selanjutnya, siklus membutuhkan pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan secara terus-menerus. Kemudian, keuntungan penggunaan sistem pakar. Yang pertama yaitu ada keahlian dan pengetahuan spesifik. Yang kedua, penyimpanan dan akses mudah. Yang ketiga, pelatihan dan pembelajaran. Yang keempat, ada konsistensi dan akurasi. Yang kelima, ada waktu dan efisiensi. Dan yang terakhir, ada pengurangan biaya. Selanjutnya, karakteristik sistem pakar. Yang pertama, ada pengetahuan ahli. Sistem pakar didasarkan pada pengetahuan dan keahlian ahli di bidang tertentu. Yang kedua, ada inferensi. Inferensi adalah proses penalaran yang dilakukan oleh sistem pakar untuk mencapai kesimpulan atau solusi berdasarkan informasi yang diberikan. Yang ketiga, ada penalaran berbasis aturan. Sistem pakar ini menggunakan aturan-aturan yang terdefinisi secara jelas dalam basis pengetahuannya dan pengambilan keputusan. Sistem pakar ini dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan aturan yang dimiliki. Penalaran ketidakpastian. Sistem pakar dapat mengatasi ketidakpastian dalam informasi dengan menggunakan teknik-teknik seperti logika fuzzy. Selanjutnya, jenis-jenis sistem pakar. Yang pertama, sistem pakar berbasis aturan. Jenis sistem pakar ini menggunakan basis pengetahuan berupa aturan-aturan yang terdefinisi secara jelas. Yang kedua, sistem pakar berbasis kasus.
Sistem pakar ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari kasus-kasus sebelumnya. Pengetahuan dalam bentuk kasus-kasus yang terdiri dari situasi, gejala, dan solusi yang terkait. Yang ketiga, ada sistem pakar berbasis jaringan saraf. Sistem pakar ini menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memodelkan dan merepresentasikan pengetahuan ahli. Yang keempat, sistem pakar berbasis logika fazi. Sistem pakar ini memungkinkan penanganan ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengetahuan dengan menggunakan logika fazi. Yang kelima, ada sistem pakar berbasis proses penalaran. Jenis sistem pakar ini fokus pada kemampuan inferensi yang kuat dan kompleks. Selanjutnya ada sistem pakar berbasis bias. Sistem pakar ini menggunakan teori probabilitas dan teori keyakinan atau belief theory untuk melakukan penalaran dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem pakar berbasis model. Jenis sistem ini menggunakan model-model matematis atau simulasi untuk merepresentasikan pengetahuan ahli. Mereka menggunakan model ini untuk menganalisis masalah dan menghasilkan solusi yang sesuai. Selanjutnya, ada tahapan pengembangan sistem pakar. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahap ini melibatkan identifikasi masalah atau domain yang akan diselesaikan oleh sistem pakar. Yang kedua ada perencanaan. Pada tahap ini, perencanaan proyek pengembangan sistem pakar dilakukan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah penentuan sumber daya yang diperlukan, jadwal pengembangan, dan identifikasi tim pengembang yang terlibat. Selanjutnya, pengumpulan pengetahuan. Tahap ini melibatkan pengumpulan pengetahuan dari para ahli di domain yang relevan. Selanjutnya, ada representasi pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari langkah sebelumnya direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh sistem pakar. Selanjutnya, implementasi mesin inferensi. Tahap ini melibatkan implementasi mesin inferensi yang akan digunakan dalam sistem pakar. Selanjutnya, pengembangan antarmuka pengguna. Tahap ini melibatkan pengembangan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem pakar. Selanjutnya, pengujian dan evaluasi. Setelah sistem pakar dikembangkan, tahap ini melibatkan pengujian dan evaluasi sistem pakar. Dan selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan. Setelah implementasi, sistem pakar membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu ada tantangan dan masa depan sistem pakar. Dan ini merupakan materi terakhir yang akan saya jelaskan. Untuk tantangannya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tantangan pengetahuan yang kompleks, yang kedua, tantangan interpretasi pengetahuan, dan yang ketiga, ada tantangan ketidakpastian dan kesalahan, dan yang keempat, ada tantangan pengumpulan data dan pengetahuan. Untuk masa depan sistem pakar, yang pertama yaitu penyempurnaan metode inferensi. Pengembangan metode inferensi yang lebih canggih dan adaptif akan meningkatkan kemampuan sistem pakar dalam mengambil keputusan yang lebih kompleks. Yang kedua, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Integrasi sistem pakar dengan teknik pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan akan memungkinkan sistem pakar untuk belajar secara otomatis. Dan yang ketiga, yaitu interaksi manusia-mesin yang lebih sempurna. Pengembangan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan interaktif akan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pakar dengan lebih mudah dan efisien. Baik, itulah materi yang berhubungan dengan sistem pakar, dan untuk kesimpulannya yaitu
Sistem pakar adalah sistem komputer yang menggabungkan pengetahuan dan keahlian ahli manusia dalam suatu domain tertentu untuk memberikan solusi, rekomendasi, atau pengambilan dalam keputusan yang akurat. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.